Halo, ayah dan ibu hebat di seluruh Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir dan berkunjung di video ini. Dan bagi ayah dan bunda yang baru pertama kali ke channel Sarjana Pendidikan, selamat datang. Kami senang sekali kalian bisa bergabung. Apakah ayah dan bunda atau si kecil di rumah merasa belajar itu membosankan dan melelahkan? Seringkali materi yang sudah dihafal susah payah justru menguap begitu saja setelah ujian. Jangan khawatir, kalian tidak sendirian. Kebanyakan dari kita terjebak dalam metode belajar tradisional yang memang kurang efektif. Bayangkan saja, kita dijejali informasi, diminta menghafal dan mengerjakan soal hanya karena disuruh. Cara ini bukan cuma bikin cepat bosan, tetapi juga membuat kita mudah lupa karena otak tidak terlibat secara aktif. Nah, di video ini, kita akan mengungkap rahasia metode belajar baru yang jauh lebih menyenangkan dan efektif, metode detektif. Metode detektif ini mengubah total cara pandang kita terhadap belajar. Lupakan model belajar pasif di mana kamu hanya duduk dan menerima. Dengan metode detektif, kamu akan berperan aktif layaknya seorang detektif yang sedang memecahkan misteri. Caranya sederhana, mulailah dengan membuat pertanyaan atau masalah terlebih dahulu, lalu berburu jawabannya. Proses ini memicu rasa penasaran alami kita. Saat rasa penasaran itu muncul, otak akan lebih fokus dan bersemangat mencari tahu, sama seperti saat kamu main game dan penasaran bagaimana cara mengalahkan bos terakhir. Rasa ingin tahu itulah yang akan mendorongmu untuk terus belajar dan menemukan solusi. Yang lebih menarik lagi, saat rasa penasaranmu terjawab dan kamu berhasil menemukan solusi atau jawaban, otak akan melepaskan dopamin, zat kimia yang membuatmu merasa senang dan termotivasi. Efek dopamin ini tidak hanya membuat belajar jadi lebih menyenangkan, tetapi juga meningkatkan fokus dan memperkuat koneksi saraf di otakmu, membuat informasi lebih melekat. Jadi, siapkah kamu mengubah pengalaman belajarmu dari yang monoton menjadi petualangan seru yang penuh penemuan? Mari kita selami lebih dalam bagaimana metode detektif ini bisa kamu terapkan dalam setiap aspek belajarmu. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin tahu nih, dari kota mana ayah dan bunda hebat menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sarjana Pendidikan. Jangan lupa juga tonton video kami yang lain, agar ayah dan bunda tidak ketinggalan berbagai tipe dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Metode detektif, menguak misteri belajar lebih efektif. Pernahkah kamu merasa proses belajar itu seperti menelan pil pahit? Materi disodorkan, kamu mencatat, menghafal, lalu berharap semua itu bisa menempel di otak. Nah, metode detektif hadir untuk membalikan skenario itu sepenuhnya. Konsep intinya sederhana tapi revolusioner. Daripada pasif menerima materi, kita didorong untuk mencari pertanyaan atau masalah terlebih dahulu, lalu berburu jawabannya. Ini bukan sekadar belajar. Ini adalah petualangan mencari tahu, yang akan memicu rasa penasaran alami dalam dirimu dan menjadikan setiap sesi belajar layaknya memecahkan sebuah misteri seru. Bayangkan saat kamu mencoba belajar hero baru di game favoritmu. Apa yang kamu lakukan? Pastinya langsung coba main, kan? Kamu akan menemukan masalah mungkin kalah terus dan rasa penasaranmu akan mendorongmu untuk mencari tahu solusinya, entah itu lewat tutorial atau mencoba kombinasi skill yang berbeda. Nah, inilah esensi metode detektif. Kamu belajar paling cepat saat ada misteri yang perlu dipecahkan. Proses aktif mencari solusi, karena rasa ingin tahu jauh lebih efektif daripada sekadar membaca panduan atau menghafal daftar skill tanpa konteks. Otak kita dirancang untuk memecahkan masalah. Jadi, mengapa tidak memanfaatkan insting alami ini dalam proses belajar? Yang menarik, saat rasa penasaranmu terjawab dan kamu berhasil menemukan solusi atau jawaban, otakmu akan melepaskan dopamin. Ini bukan hanya sekadar rasa senang sesaat. Dopamin adalah neurokimia kuat yang berperan besar dalam meningkatkan fokus, motivasi, dan bahkan memperkuat koneksi saraf di otakmu. Artinya, setiap kali kamu berhasil menguak misteri dalam belajarmu, kamu tidak hanya mendapatkan kepuasan, tapi juga sedang membangun jalur saraf yang lebih kuat, membuat informasi itu lebih mudah diingat dan dipahami di kemudian hari. Lalu,
Bagaimana cara menerapkan metode detektif ini dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bedah penerapannya untuk pelajaran sekolah. Sebelum kamu mulai membaca satu bab di buku pelajaran, jangan langsung melahap semua isinya. Sebaliknya, lihatlah judul dan subjudul, lalu buatlah pertanyaan-pertanyaan yang memancing rasa penasaranmu dari sana. Misalnya, jika judulnya fotosintesis, tanyakan pada dirimu, bagaimana tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri? Apa saja yang dibutuhkan? Setelah itu, barulah kamu membaca bab tersebut dengan satu misi, menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang sudah kamu susun. Belajar jadi misi investigasi yang seru, bukan lagi tugas hafalan. Metode detektif ini juga sangat ampuh untuk menguasai keterampilan skill baru. Lupakan kebiasaan menonton banyak tutorial tanpa praktik. Kunci utamanya adalah langsung praktik. Mulai saja mencoba, dan ketika kamu menemukan masalah atau kesulitan misalnya, saat belajar editing video dan bingung cara membuat efek tertentu, barulah kamu mencari solusinya. Ini bisa berupa mencari tutorial spesifik cara color gradient di Premiere Pro atau bertanya pada yang lebih ahli. Dengan begitu, setiap kali kamu menemukan dan memecahkan masalah, kamu tidak hanya belajar teori, tapi juga langsung mengukir pengalaman praktis yang jauh lebih berharga dan melekat di ingatanmu. Selamat mencoba menjadi detektif ilmu pengetahuan. Mengaktifkan ingatanmu, kekuatan luar biasa aktif recall. Kita semua tahu rasanya menghabiskan berjam-jam membaca buku pelajaran atau menonton video penjelasan, merasa seolah-olah semua informasi sudah masuk ke kepala. Tapi, begitu ditanya, tiba-tiba otak kosong melompong. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada perbedaan antara memasukkan informasi secara pasif dan menariknya kembali secara aktif. Video ini memperkenalkan sebuah teknik revolusioner untuk mengatasi masalah itu, active recall. Ini bukan sekadar metode belajar. Ini adalah cara melatih otakmu menjadi lebih cerdas dan mengingat lebih kuat. Active recall adalah proses aktif di mana kamu berusaha keras untuk menarik informasi keluar dari otakmu, bukan hanya pasif memasukkannya. Bayangkan otakmu seperti perpustakaan raksasa, membaca buku atau menonton video itu seperti terus-menerus mengisi buku baru kerak. Penting. Tapi apa gunanya jika kamu tidak tahu cara menemukan buku yang sudah ada di dalamnya? Active recall adalah proses mencari dan mengeluarkan buku-buku itu dari rak, memaksamu untuk benar-benar tahu di mana letaknya dan apa isinya. Banyak dari kita terbiasa dengan metode belajar pasif, membaca ulang catatan yang sama berulang kali, menonton ulang video penjelasan yang sudah pernah dilihat, atau hanya menggarisbawahi teks penting. Aktivitas-aktivitas ini memang terasa produktif, tapi sebenarnya hanya memberi ilusi pemahaman. Otak kita tidak benar-benar diuji untuk mengingat atau menerapkan informasi tersebut. Kita hanya menjadi penonton yang menerima, tanpa dituntut untuk benar-benar memahami atau mengingatnya kembali. Lain halnya dengan active recall. Teknik ini memaksa otakmu untuk bekerja keras. Ini berarti, kamu harus berusaha menjelaskan sebuah konsep dengan kata-katamu sendiri, atau menjawab pertanyaan tentang materi tanpa melihat contekan sedikit pun. Proses memeras otak untuk mengingat inilah yang krusial. Saat kamu mencoba mengingat, kamu sedang membentuk dan memperkuat jalur saraf yang membuat informasi itu lebih mudah diakses di kemudian hari. Semakin sering kamu memanggil kembali informasi, semakin kuat ingatanmu. Coba bayangkan ini, kamu sedang mencoba pergi ke suatu tempat baru. Membaca Google Maps berulang kali itu seperti metode pasif. Kamu tahu jalannya jika ada panduannya. Tapi, active recall itu seperti mencoba pergi ke tempat yang sama tanpa bantuan peta. Kamu harus mengingat setiap belokan, setiap patokan, dan setiap persimpangan di kepalamu. Ini mungkin terasa lebih sulit pada awalnya, bahkan membuatmu tersesat beberapa kali. Namun, setiap kali kamu berhasil mencapai tujuanmu tanpa peta, rute itu akan tertanam jauh lebih kuat di memori jangka panjangmu. Itulah mengapa active recall sangat efektif. Ini menguji seberapa dalam pemahamanmu. Jika kamu bisa menjelaskan suatu konsep tanpa melihat sumbernya, berarti kamu benar-benar mengerti. Jika kamu kesulitan, itu adalah sinyal bahwa ada bagian yang perlu kamu pelajari ulang atau pahami lebih dalam. Ini memberikan feedback langsung tentang apa yang sudah kamu kuasai dan apa yang belum, sehingga belajarmu menjadi jauh lebih efisien dan terarah. Bagaimana cara mempraktikkan active recall? Ada banyak cara sederhana. Setelah membaca satu bab, tutup bukumu dan coba tuliskan semua poin penting yang kamu ingat. Gunakan flashcards untuk menguji dirimu sendiri,
Buat pertanyaan-pertanyaan dari setiap topik dan jawab tanpa melihat catatan. Bahkan, menjelaskan materi kepada teman atau berbicara sendiri di depan cermin tentang apa yang baru kamu pelajari juga merupakan bentuk aktif recall yang sangat ampuh. Kunci dari aktif recall adalah konsistensi dan kemauan untuk merasa sulit di awal. Jangan takut jika kamu tidak bisa mengingat semuanya pada percobaan pertama. Itu normal. Setiap upaya untuk mengingat, bahkan yang gagal sekalipun, adalah latihan berharga bagi otakmu. Ingat, otak kita seperti otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat kemampuannya untuk mengingat dan memproses informasi. Menggabungkan aktif recall dengan metode detektif yang sudah kita bahas sebelumnya akan menciptakan sinergi belajar yang luar biasa. Metode detektif akan membantumu memahami materi dengan rasa penasaran dan kesenangan. Sementara aktif recall akan memastikan pemahaman itu benar-benar mengendap dan bisa kamu akses kapan saja kamu butuhkan. Jadi, kamu tidak hanya paham, tapi juga ingat. Singkatnya, aktif recall adalah jembatan dari sekadar tahu menjadi benar-benar menguasai. Dengan memaksakan diri untuk secara aktif memanggil kembali informasi, kamu tidak hanya meningkatkan daya ingatmu, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih dalam dan tahan lama. Ini adalah senjata rahasia yang akan mengubah caramu belajar, menjadikan setiap sesi belajar lebih bermakna dan efektif. Siapkah kamu untuk mengaktifkan potensi ingatanmu sepenuhnya? Sinergi belajar, menggabungkan metode detektif dan aktif recall. Kita telah membahas dua kekuatan dahsyat dalam dunia belajar, metode detektif yang memicu rasa penasaranmu, dan aktif recall yang menguatkan ingatanmu. Masing-masing metode ini sudah sangat efektif jika digunakan sendiri. Namun, tahukah kamu bahwa rahasia untuk mencapai hasil belajar yang benar-benar maksimal terletak pada menggabungkan kedua metode ini? Ya, seperti dua keping puzzle yang saling melengkapi, sinergi antara metode detektif dan aktif recall akan mengubah pengalaman belajarmu dari yang biasa menjadi luar biasa. Bayangkan proses belajar sebagai sebuah perjalanan. Metode detektif adalah kompas dan peta yang membuat perjalananmu menyenangkan dan penuh penemuan. Kamu tidak lagi merasa dipaksa, melainkan terdorong oleh rasa ingin tahu yang membara untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kamu buat sendiri. Ini membuat proses pemahamanmu lebih dalam dan alami. Kamu akan menelusuri materi, bukan sekadar membacanya. Dan setiap jawaban yang ditemukan akan terasa seperti kemenangan kecil yang memicu dopamin di otakmu. Namun, memahami saja tidak cukup. Banyak dari kita sering terjebak dalam lingkaran ini. Oh, saya mengerti ini, tapi beberapa hari kemudian, informasinya menghilang entah kemana. Disinilah aktif recall masuk sebagai alat penunjang yang tak tergantikan. Setelah kamu berhasil memahami materi, dengan semangat detektif, aktif recall bertindak sebagai latihan otot-otak yang menguji seberapa kuat ingatanmu terhadap pemahaman itu. Ini adalah proses aktif mengeluarkan informasi, bukan lagi sekadar menerimanya secara pasif. Menggabungkan keduanya berarti kamu memulai sesi belajar dengan pikiran seorang detektif. Misalnya, saat akan belajar bab baru, kamu tidak langsung membaca, melainkan mencoba merumuskan pertanyaan dari judul atau subjudul. Apa ya kira-kira isi bab ini? Mengapa ini penting? Dengan rasa penasaran itu, kamu akan mulai membaca atau menonton materi dengan tujuan mencari jawaban atas misteri yang sudah kamu ciptakan. Proses ini membuatmu lebih terlibat dan fokus, sehingga pemahaman awalmu akan jauh lebih kuat. Setelah pemahaman awal terbentuk berkat metode detektif, saatnya beralih ke fase aktif recall. Tutup bukumu, matikan video, dan mulailah menguji dirimu. Coba jelaskan kembali konsep yang baru kamu pahami dengan kata-katamu sendiri. Buatlah flashcards dari poin-poin penting dan uji dirimu berulang kali. Atau, ajak teman berdiskusi dan jelaskan materi kepadanya tanpa melihat catatan. Setiap upaya untuk menarik kembali informasi ini akan memperkuat jalur saraf di otakmu, mengunci informasi itu dalam memori jangka panjang. Sinergi inilah yang membedakan belajar biasa dengan belajar efektif. Metode detektif memastikan kamu memahami dan terlibat secara mendalam, membuat informasi masuk ke otak dengan cara yang menyenangkan dan penuh makna. Sementara itu, aktif recall memastikan informasi yang sudah masuk itu bertahan dan mudah diakses saat kamu membutuhkannya, mencegahnya hanya lewat begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Kamu tidak hanya menjadi pembaca pasif, tapi juga seorang pengingat yang aktif. Dengan mengaplikasikan kedua metode ini secara bersamaan,
Kamu akan menciptakan siklus belajar yang sangat kuat dan berkelanjutan. Kamu akan belajar dengan lebih cepat, mengingat lebih lama, dan yang terpenting, merasakan kembali kesenangan dalam proses belajar itu sendiri. Ini bukan lagi tentang menghafal untuk ujian, tapi tentang membangun pemahaman dan keterampilan yang solid untuk masa depan. Jadi, siapkah kamu mencoba kombinasi dahsyat ini dan melihat bagaimana potensi belajarmu terbebas sepenuhnya? Belajar efektif dengan pendekatan detektif. Metode belajar tradisional yang menitik beratkan pada hafalan seringkali membuat kita cepat bosan dan informasi mudah terlupakan. Namun, kita punya solusi yang lebih menarik dan efektif. Metode detektif dan aktif recall. Kedua metode ini, ketika digabungkan, akan mengubah pengalaman belajarmu secara drastis, menjadikannya lebih menyenangkan, efisien, dan hasilnya lebih tahan lama. Metode detektif adalah cara belajar yang memicu rasa penasaran alami kita. Alih-alih pasif menerima materi, kita didorong untuk aktif mencari pertanyaan atau masalah terlebih dahulu, lalu berburu jawabannya. Ini seperti menjadi seorang detektif yang memecahkan misteri, di mana setiap jawaban yang ditemukan akan memicu pelepasan dopamin, meningkatkan fokus, motivasi, dan memperkuat koneksi saraf di otak. Dengan metode ini, kamu tidak hanya membaca, tapi juga menginvestigasi, menjadikan proses pemahaman lebih mendalam dan bermakna. Setelah memahami materi dengan semangat detektif, saatnya memperkuat ingatan dengan aktif recall. Ini adalah proses aktif mengeluarkan informasi dari otak, bukan hanya pasif memasukkannya. Bayangkan otakmu seperti otot. Semakin sering kamu melatihnya untuk memanggil kembali informasi tanpa melihat contekan, semakin kuat ingatanmu. Ini memastikan bahwa informasi yang sudah kamu pahami tidak hanya lewat begitu saja, melainkan benar-benar mengendap dan bisa diakses kapanpun kamu butuhkan. Dengan menggabungkan metode detektif dan aktif recall, kamu menciptakan siklus belajar yang sangat kuat. Metode detektif memastikan pemahaman yang mendalam dan keterlibatan aktif, sementara aktif recall mengunci informasi itu dalam memori jangka panjang. Kamu akan belajar lebih cepat, mengingat lebih lama, dan yang terpenting, merasakan kembali kesenangan dalam proses belajar itu sendiri. Ini bukan lagi tentang menghafal, tetapi tentang menguasai dan menikmati setiap perjalanan menuntut ilmu. Dengan terlibat aktif dalam pendidikan anak, ayah dan bunda tidak hanya membantu anak meraih prestasi akademik maupun non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.